Rian, Ya, sebulan distro muslim. Allahumma barik. Nah itu sebenarnya ku aja kok ke sini tuh. Mau kau tahu itu bagaimana strateginya. Mungkin juga teman-teman pasti juga mau tahu bagaimana cara bisa dapatkan penjualan sebulan. Nah apa yang kau lakukan sama timmu di distro muslim? Bisa dapat kembali lagi karena izin Allah toh yang mempermudah semua langkah-langkah yang kita lakukan. Kita cuma berikhtiar. Kemudian apa yang kita lakukan sebenarnya yang paling pertama itu kembali lagi bahwa Allah itu tidak memberikan kepada kita di luar dari apa yang kita usahakan. Kemudian mungkin dari tim perencanaan kita itu tidak hanya sekadar bahwa Ramadan toh fokus Ramadan, masuk Ramadan baru fokus gitu toh. Atau mungkin beberapa orang bilang 1 bulan sebelum Ramadan baru fokus kayak baru gitu fokus toh. Baru fokus buat iklan dan gitu. lain-lain, tidak. Tapi di luar dari itu hal-hal yang berusaha untuk kita lakukan itu adalah bagaimana semua divisi, semua kebutuhan yang kita butuhkan itu terselesaikan sebelum masuknya Ramadan. Jadi sebenarnya kalau dibilang di masa Ramadan itu masanya di mana kita ya sudah jualan saja, jualan saja. Tapi orang-orang tidak lihat apa yang kita persiapkan. Jadi ini bukan sebulan sebelum Ramadan Bukan sebulan sebelum Ramadan, tapi bahkan kita kalau bisa dibilang 1 tahun sebelumnya. Berarti sebelum Ramadan sebelum Ramadan ini di tahun sebelumnya sudah disiapkan semua. Sudah disiapkan semua karena setiap selesai Ramadan kita pasti evaluasi. Evaluasi itu bagaimana kita evaluasi semua apa kekurangan-kekurangan yang sudah kita lakukan, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu kita tingkatkan, terutama masalah data. Nah ini yang paling penting yang mungkin kita kadang UMKM cuek masalah itu. Kenapa kita kadang tidak bisa melakukan hal-hal, tidak tahu mau bikin apa, tidak mau bisa mengambil keputusan dan lain-lain. Itu karena mungkin kita tidak punya datanya. Kayaknya bagus ini, misalnya begini, kayaknya bagus ini, kayaknya tanpa data itu. pakai. Betul. Jadi bisnis juga harus pakai data, bukan cuma perasaan nih. Betul sekali. Dan saya berterima kasih sekali dengan tim yang sudah betul-betul membantu untuk menyediakan data tersebut, mau itu data penjualan, data apapun, data permintaan. Karena satu pertanyaan saja itu kita perlu tahu dari mana datanya. Misal seberapa banyak produk yang mau kita sajikan di Ramadan. Berarti Timu sekarang ini kan yang saya tahu kan pernah sekali di Distro Muslim Boulevard di Panakukang. Nah itu pernah lihat Timu ada beberapa di bawah dan semua kau saja ini leadernya masih muda, Masya Allah. Ya, pasti Timu juga masih di bawahmu tuh. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Iya, tapi lebih banyak di bawahmu tuh. Ya, lebih banyak. Nah itu yang sebenarnya saya kayak bukan menganggap remehnya, cuman kadang mikir karena lihat tuh banyak teman-teman yang mungkin masih muda-muda bikin bisnis atau usaha-usaha kecil tuh rame-rame biasa sama teman. Nah itu kadang tidak bisa bertahan sampai 1 tahun, bahkan kurang dari situ hancur ke semua. Karena ya kita ragu, kita lihat ya apakah kayak mungkin bahasanya teman-teman di Makassar anak-anak berup kok, kayak begitu tuh. Masa anak kecil, apalagi mungkin kalau saya misalkan atau mungkin di Distro Muslim cari investor tuh, kalau kita lihat tim-tim, masa mau simpan uangku di sini, di anak-anak muda, di anak-anak muda kayak begini, masih 20-an. Iya 20-an, tapi ternyata tadi bisa. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Nah pertanyaanku lagi selanjutnya Ren, bagaimana kan ini tidak mudah itu ngelit tim, apalagi mereka masih muda tuh. Emosinya leader, emosinya tim yang sama-sama masih muda. Pak Bambang yang ini mungkin. Bagaimana itu? Bagaimana? Kalau saya sendiri sementara masih dalam proses belajar juga sebenarnya. Ya memang leadership itu penting sekali. Terutama ke tim saya. Tim saya itu kebanyakan lulusan SMA sebenarnya. Bahkan tim finance saya itu orang SMK. Sebenarnya. Orang SMK. Yang biasa
pegang mungkin mesin kayak gitu, tapi jadi accounting. Iya, betul. Jadi tim finance itu ada yang SMK juga, tim purchasing juga ada yang SMK, tapi bagaimana saya sebenarnya lead key supaya mereka itu mau belajar. Itu yang paling pertama, karena kembali lagi dulu mungkin saya sendiri mau belajar tuh, saya kadang-kadang kita berpikiran bahwa ownernya saja yang belajar, atau owner Kak Ilham mungkin yang bilang saya mau belajar, jangan anak-anak kayak begitu. Itu salah sih sebenarnya, salah sekali. Karena semenjak saya bawa anak-anak buat belajar, misal di finance saya, dia betul-betul rasakan bahwa oh sebenarnya saya harus lakukan ini. Begini saya harusnya bekerja. Begini yang harus saya lakukan supaya semuanya berjalan lancar Ki. Oh begini supaya efektif Ki kerjaku. Kadang kita aja mau belajar, sudah kita belajar, kita ajarkan ke mereka, terus mereka untuk apa begitu? Iya kayak begitu. Tapi kalau misalkan kau ajarin tim-tim di bawah, terus mereka nanti jago misalnya tuh jago itu kabur. Nah itu kan kebanyakan tuh terjadi di teman-teman UKM. Betul. Mungkin sebagian tuh business owner itu ragu untuk mengajari timnya karena khawatir Ki sama yang begituan. Nanti kalau dia jago, dia kabur kerja sama kompetitor atau bikin bisnis yang sama dengan bisnisku misalnya kayak begitu. Bagaimana tuh? Saya belum kepikiran sampai ke sana karena mungkin tim saya alhamdulillah untuk saat ini masih alhamdulillah solid, tapi satu hal sebenarnya yang menjadi pegangan menurut saya di Strong Muslim adalah bagaimana budaya itu memang betul-betul cocok dengan mereka. Belajar. Budayanya. Jadi mereka memang cari tempat yang saya mau sholat gitu. Oh iya, betul itu. Karena banyak sekali tempat-tempat kerja yang tidak membolehkan timnya itu bekerja, tidak boleh membolehkan timnya sholat berjamaah di masjid. Begitu, seperti itu. Ini di Strong Muslim teman-teman kalau mungkin pernah lewat di depan situ di jam sholat jam sholat apapun itu pasti tutup ya. Sampai Gusto mereka bilang kapan ini mau bu? Nah itu juga sempat kami mikir, meskipun mungkin bukan menentang sama yang begituan, cuman ku pikir bagus juga masalah. Cuman mikir seperti ini, bagaimana bisa tadi didapatkan di sebulan, sementara di Strong Muslim ini tutup setiap jam sholat hampir 1 jam mungkin apalagi kalau tarawih juga tutup Iya, tarawih tutup. Kayak nggak masuk akal bisa dapat sementara banyak sekali tutupnya. Ala kulli hal. Nah itu yang banyak sekali orang tidak berani tutup tokonya atau membiarkan timnya sholat berjamaah lah. Mungkin dah harus ditutup, atau mungkin sebagian dah harus ditutup, tapi yang laki-laki harus sholat berjamaah seperti itu. Mungkin bisa digantikan sama kalau mungkin ada karyawannya kayak yang ahwat mungkin gantian dulu sementara yang ikhwanya pergi sholat berjamaah di masjid. Itu tidak banyak karena kekhawatiran yang itu tadi. Iya, kekhawatirannya mungkin karena kalau tutup ya berkurang omset. Iya, pasti 4 jam sehari tutup. Iya, betul. Kembali lagi keberkahan sebenarnya yang kita cari. Tapi kita tidak mau juga bilang bahwa suta-suta gitu keberkahan tidak. Tapi tetap bahwa tim itu kita target sebenarnya. Targetnya tetap di pendapatan. Tetap pendapatan, targetnya berapa, omsetnya berapa, ya kita kasih bonus sekian atau berapa. Ya tetap cuannya ya pasti yang bisa dihitung. Pendapatan. Tapi kembali lagi karena itu sudah budaya kita, sudah budaya yang mungkin owner juga yang canangkan ke kita bahwa kita harus seperti ini. Biasanya mungkin kita tutup pergi sholat tarawih. Bahkan kajian rutin juga tuh. Kajian rutin alhamdulillah. Dan itu tutup. Kajian rutin kita pernah tutup, tapi alhamdulillah nantinya kita bakal ubah sistemnya, bagaimana supaya bisa 2 kali tetap buka gitu. Berarti semua ini persyaratan orang kalau mau masuk di distro muslim, dia harus mau sholat berjamaah di masjid kayak gitu. Kalau sholat berjamaah wajibnya sebenarnya. Oh iya. Nah, ku pancing ya karena kan biasa ada persyaratan sholat 5 waktu atau biasa di loker Jadi sholat 5 waktunya nih yang laki-laki. Ya, yang penting sholat, dah harus di masjid tuh. Iya. Tapi itu kerennya, apalagi kalau di Strong Muslim kan di Panakukang tuh, sejajaran semua itu
distro semua sendirian ditutup di jam sholat. Iya, Nah, semoga mungkin di teman-teman yang lain juga. Ya jadi dakwah juga. Jadi dakwah juga. Tapi Chambers pernah dapat lah. Kak Abi, Masya Allah. Masuk di Chambers diputar azan. Masya Allah. Iya, keren sekali tuh. Masih berlangsung sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, barakallah. Nah, cuman lanjut kali ke sini, ke distro Muslim. Oke. Tadi kan bicara masalah persiapan. Misalnya kan kita jualan di Ramadan. Karena momentumnya memang kita jualan fashion di Ramadan itu salah satunya. Nah, berapa? 1 tahun sebelumnya? Iya. Kalau 1 tahun sebelumnya pasti datanya. Kita datanya. butuh data Ramadan tahun lalu sebagai acuan untuk misal paling pertama mungkin persediaan barang. Kita tidak mungkin dapatkan barang itu 1 bulan sebelum Ramadan. Karena? Ya karena 1 bulan sebelum Ramadan selesai mereka produksi ya sudah terdistribusi. Maksudnya yang ada di dalam distro Muslim ini ada beberapa Ada brand. beberapa brand. Nah, beberapa brand itu ketika kita betul-betul butuhkan barangnya, apalagi kita mau masukkan barang ya tidak mungkin kita masukkan di pada saat Ramadan. Iya. Belum ada pengiriman, belum ada kita persiapan dan lain-lain, di gudang kita berusaha untuk sortir dan lain-lain. Ya pastinya kita persiapkan kalau di kami itu mungkin sampai 5 bulan sebelumnya kita sudah persiapkan untuk masalah barang, termasuk mengenai bagaimana tim-timnya, berapa orang yang mau kita masukkan, karena pasti di high season itu pasti kita tambah orang. Oh, ada freelance juga. Ada freelance kita tambahkan pastinya. Dan ya itu paling penting itu adalah ketersediaan barang. Karena kalau demand-nya tinggi ya harus disamakan dengan barangnya juga harus ada. Apalagi kalau di Barangnya Ramadan. juga. Ya di Ramadan. Di Ramadan semua orang jualan pakaian. Distro Muslim itu setahuku distro Muslim pertama di Makassar. Alhamdulillah. Sekarang mulai banyak kompetitor. Mulai banyak kompetitor. Tapi kenapa makin kesini makin naik omsetmu? Kembali lagi masuk ke ranah marketing atau tidak saya tidak tahu, tapi bagaimana mindsetnya owner sendiri bahwasanya ketika semakin banyak kompetitor, semakin banyak yang menyuarakan bahwa kita sebagai muslim itu harus bangga untuk Berpakaian Muslim. berpakaian muslim. Tapi kan kayak apa nih, kalau kadang teman saya juga waktu pertama kali dan banyak kayak saya waktu pertama kali mau taubat atau mungkin bahasanya sekarang orang hijrah tuh malu kok pakai baju ini, baju gamis, baju apalagi namanya kurta, apakah begitu tuh malu kok karena dia bukan gue banget. Bukan Karena dulu waktu itu bingung kayak mau cari kemana. Ya mungkin modelnya dulu masih kayak kayak bapak-bapak banget. Iya, itu memang kayak seperti itu. Padahal kan seharusnya kita bangga dengan penampilan kita sebagai seorang muslim. Iya. Tapi ya Kak, semakin kesini semakin banyak brand muslim, semakin keren misalnya. Berarti dengan adanya kompetitor, menyuarakan supaya kita bangga untuk berpakaian muslim dan bangga dengan identitas muslim. berarti bukan masalah ini kompetitor justru Tetap kita di usaha pasti ada analisa. tetap berkompetisi, tapi tetap berkompetisi, tapi tergantung lagi mindsetnya bagaimana sebenarnya. Kalau di anak-anak itu di kru, di mas-mas kru itu saya beritahukan bahwasanya saya kadang 1 kali saya suruh berpikir untuk bagaimana lihat kompetitor. Kadang pada saat kita analisa kompetitor di awal tahun untuk menyusun program kerja. Tapi selebihnya saya bilang bahwa ketika kita memperbaiki internal tak sendiri, maka insya Allah customer senang dengan kita, dengan perbaikan internal tak itu ya semakin lama ya semakin ada juga orang yang nyaman dengan kita, nyaman dengan usaha ini. Tapi apa saja Kak di dalam distro muslim? Kayak ada kaos juga seperti distro yang di sebelah. Iya, tetap ada kaos. Tetap ada kaos. Tapi tetap kaos dakwah. Tapi dengan tema dakwah. Kaos dakwah. Ada juga, ada Kemko yang bisa dipakai kemana saja sebenarnya. Ada kalau dibilang kemarin kayak rompi sholat. Iya. Lagi booming-boomingnya itu. Nah kemarin tuh lagi boomingnya mungkin jubah.
Iya, ramai sekali di Instagram itu kayak cowok-cowok Instagram, ganteng TikTok, pakai jubah kayak gitu. jubah. Iya. Bagaimana kau prediksi tuh? Sementara kayak misalnya mungkin saya yang tidak ada di industri itu tuh, Iya, iya. tahukah itu lagi tren? Lagi tren. Ketika masuk pi atau sebelum Ramadan pi. Nah, Bahkan di Ramadan pi booming tuh konten-kontennya. kita lihat bagaimana brand-brand yang sudah oke banget sebenarnya itu mempersiapkan sebelum Ramadan masuk. Kalau mungkin di Ramadan ada iklan Marjan. Oh iya. Oh dia juga mau. Iya, ramai sekali iklan itu. Iklan Marjan itu kan tidak langsung pas Ramadan baru Iya, datang. betul. Nah, mereka juga itu persiapkan paling 2 bulan atau 3 bulan itu sudah mulai mulai Campaign ya. mulai kampanyenya. Nah, di situ kita berusaha lihat bahwa tren ini yang berusaha mereka komunikasikan, ya mau tidak mau kita harus ngikut gitu. Karena kenapa? FYP sekarang tapi biasanya ada juga bisnis owner tuh yang idealis. Nggak mau saya ikut-ikutan deh, harus ikut-ikutan. Beda. Harus beda. Iya kayak gitu. Nah, kenapa nggak berusaha juga kayak idealis kayak begitu? Tetap bisa jadi idealis, tapi untuk beberapa mungkin yang misal dari usaha sendiri ya. Tapi kalau memang waktunya untuk kita harus ikuti, ya kenapa tidak? Karena jangan sampai kita berusaha untuk lawan tren itu, ya ujung-ujungnya kita aja yang turun dengan usaha yang terlalu banyak usahanya, ternyata tidak bisa juga efektif ya. Mending ikut arus saja dulu. Ini kan ada effort ini selama kau jualan selama Ramadan mungkin. Nah, kalau dari 1 sampai 100%, kira-kira effortmu supaya bisa dapatkan tadi sebulan baru berapa persen? Karena nggak mungkin maksimal nggak mungkin perfect persiapanmu Iya, betul. Kita berusaha untuk 100% sebenarnya. Kita berusaha untuk 100%. Tapi 100%-nya itu sebenarnya kita mulai dari 3 bulan sebelumnya. Ya, itu lagi prepare. Prepare itu paling penting, Kak, sebenarnya. Pembacaan data, kita analisa datanya bagaimana, seberapa banyak kebutuhan yang kita anukan. Kita berusaha untuk jual. Tidak mungkin kita jual cuman jubah kebanyakin. Punya lewat perasaan saja, kasih mahal juga gitu, kayaknya begini. Tapi tidak, kita berusaha untuk betul-betul prepare-nya itu yang kita 100%. Tapi kan kita sempat ngobrol waktu ngopi-ngopi kemarin. Iya. Nah, tadi kau bicara berkali-kali tentang prepare data dan misalnya dan itu data historical ke belakang seperti itu. Nah, tapi kemarin waktu kita ngopi, pernah kau bilang loss Kak ini sedikit, Kak. Ya, betul. Masalah prepare-nya. Orang belanja ternyata tidak seperti tahun sebelumnya. Betul. Karena kalau kita pikir orang biasanya belanja kalau di Ramadan itu kayak bagaimana mendekati Lebaran Lebaran baru nagas gitu. Iya, orang itikaf dia pergi belanja. Iya, tapi itu ternyata terjadi di tahun ini. Betul. Jadi alhamdulillah mungkin tren fashion muslim itu mulai kayak bagaimana ya, ngikut fashion umum ya sekarang. Ada trennya naik booming gitu. Tuh ada trennya naik booming kayak mungkin lama-lama jadi fast fashion gitu. Makanya aku bilang, Kak, aku kirain orang bakalan belanja di akhir Ramadan, ternyata bahkan ada sebelum Ramadan rame. Dan itu di luar dari prediksi kita sebenarnya. Ya, betul-betul di luar dari prediksi kita. Tapi dengan beberapa evaluasi kemarin kita coba rembukan apa yang terjadi saat itu, ya kita dapat kesimpulannya. Dapat data lagi nih. Ya, dapat datanya lagi, ya itulah yang kita akan pakai untuk kedepannya. Jadi kalau dibilang effort tetap 100%. Tapi kembali lagi bahwa hasil itu tergantung bagaimana Allah kasih kita. Betul. Kita cuman bisa ikhtiar, kita cuman bisa berusaha. Tidak ada yang bisa 100% betul-betul bagus gitu. Pasti itu ya. Tidak ada.
Apalagi kalau tidak ada prepare. Nah ini masalah. Kenapa kita bicara-bicara tentang data? Karena itu teman-teman, kan kita Ya, mau betul. sharing ke teman-teman pengusaha muslim yang lain juga. Betul, tuh. betul. Banyak sekali yang menganggap enteng itu. Banyak sekali yang menganggap enteng. Paling pertama yang sering saya lihat bahwasanya mereka ada sistem pos, Iya. tapi tidak berusaha untuk maksimalkan data yang sudah ada di pos. Kayak bagaimana itu contohnya maksudnya? Misal mereka cuman adakan sistem pos itu cuman begini jika ada sistem pos untuk kasih keluarkan kertas karcis, Iya. kertas nota, cuman sekedar itu saja. Padahal bisa bisa kita analisa data-data di dalamnya, di mana waktu untuk kita harus belanja banyak, di mana waktu kita harus effort lebih, kayak misal kapan waktunya pengunjung lebih banyak, bikin itu promo, kan ya. Kapan bikin promo, kapan apa, dan semua keputusan yang saya ambil saat ini tidak ada yang di luar dari data yang Nggak ada sudah pakai saya perasaan-perasaan lagi deh. Alhamdulillah. Kayaknya. Saya berterima kasih sama teman-teman juga yang sebelumnya. Saya juga berterima kasih sama tim-tim yang sebelumnya. Termasuk kita kan kemarin yang betul-betul masuk saat itu. Iya, Yang alhamdulillah waktu itu join kita juga kan. Saya mulai juga berpikiran bahwa apa yang sebenarnya salah dari kita ini. Dan alhamdulillah mungkin dulu ya, di mana waktunya owner itu effort lebih sebelum Ramadan, dia juga turun cari barang, dia juga turun hitung ke berapa dia yang lagi cari ke model apa, dan alhamdulillah sekarang dengan adanya data owner tidak perlu turun lagi. Iya, karena memang owner sekarang mikir strategis, bukan teknikal. Alhamdulillah sekarang berpikir strategis lagi, terutama saya juga berpikir internal, bagaimana perbaikannya lagi, bagaimana perbaikan internal, sistemnya lain-lain. Kak Ilham, beliau lebih memikirkan bagaimana eksternal, bagaimana hubungan dengan mitra-mitra kita. Betul, ya. Dan alhamdulillah sekarang tim yang urus masalah pengadaan barang, operasionalnya dan lain-lain karena adanya data. Nah itu tadi data kan. Sebagian juga teman-teman sudah mengumpulkan data, tahu Warren? Iya. Di POS misalkan. Iya. Kak bisa minta nomor HP tak, nama tak, kayak gitu Ji. Iya. Saya juga sering dia dapat. Iya. Tapi kalau saya ini biasa aku dapat tuh, sudah aku kasih dataku ini dengan sukarela tuh. Iya. Dengan sukarela habis belanja atau mungkin gara-gara dikasih promo atau apalah tuh dapat ke promo, kita kasih data. Tapi enggak tahu ini data diapakan setelahnya. Nah, ini biasa masalahnya teman-teman UKM. Sudah ini data numpuk Bi. Enggak tahu mau diapain. Iya. Nah, kalau di distro muslim bagaimana yang seperti itu? Apakah mungkin data berakhir di POS atau di Excel atau dikelola lagi? Kembali lagi ke kemampuan diri dulu. Mungkin sebelumnya kita juga seperti itu. Kita kumpulkan data. Iya betul. Kita ngumpulkan data, tapi tim itu kayak bertanya, untuk apa ini kah? Iya. Nah, pasti bertanya. Pasti bertanya, untuk apa ini kah? Misal hitung leads, misal. Bukan job deskku. Bukan job deskku. Untuk apa ini? Semua. Untuk apa tulis kayak gitu tuh. Tapi ujung-ujungnya, alhamdulillah kita pakai. Gitu. Apa efek dari mengumpulkan data dan mengelolanya dengan baik? Apa hasilnya? Efeknya adalah di luar dari Ramadan kita tetap ramai. Iya. Tadi sebelum kita juga mulai ini kan kau bilang, Kak, udah habis biaya marketing tuh? Iya. Alhamdulillah. Udah habis tuh. Padahal ini sudah dianggarkan tuh. Efektivitas. Alhamdulillah. Efektivitas yang kita dapatkan dari adanya data tersebut. Misal kemarin kita bahkan bisa tingkatkan laba bersih lebih tinggi lagi di tahun ini karena kan adanya data. Iya betul. Iya betul. Itu yang banyak sekali cuekin. Mengelolanya lagi itu. Itu juga. Tapi untuk sekarang kalaupun kemampuan diri kita itu hanya untuk mengumpulkan, ya kumpulkan saja dulu. Nanti kalau tidak tahu diapain yang penting dikumpulkan dulu. Ketika kita berusaha untuk mau lebih besar lagi, kita bisa berkembang, ya masukkan tim CRM, masukkan tim analisis yang bisa menganalisa itu, atau kita sebagai owner atau sebagai saya pun leader, sendiri leader sendiri, saya sendiri yang menganalisa sebenarnya. Saya sendiri yang menganalisa, saya sampai 2 jam 3 jam itu depan laptop, kadang menganalisa satu hal saja. Mau analisa analisa berapa banyak kebutuhan barang ini untuk Ramadan, itu satu saja itu kadang 2 sampai 3 jam untuk analisa gitu, dan harus yakin sebenarnya. Yakin kayak gimana? Yakin bahwa oh ya benar nih segitu. Jalankan saja. Berarti dari data ini
tergantung juga mungkin sumber datanya. Jadi Ya, betul. misalkan ada orang kasih data sembarangan Ji, atau misalkan ada orang nggak mau kasih data karena "Ih, untuk apakah? Bagaimana itu?" Ya, tergantung lagi kebutuhan kita toh. Kalau misal data customer, sebenarnya data customer mau ambil nomor HP, mau ambil email untuk apa gitu. Iya, pasti bertanya begitu. Email ya pasti di CRM, email ya sebar gitu. Email adakah orangnya atau tidak? Iya. Belum, mungkin sekarang belum ada, tapi nantinya insya Allah kita mau adakan. Oh, yang penting dikasih kumpul saya dulu. Intinya kumpulkan saja dulu, nanti kita eksekusinya. Di luar dari itu, misal di luar dari proses marketing, yang paling penting adalah kalau di saya, kalau di distro muslim, kalau di kami itu paling penting adalah bagaimana persediaan barang itu terpenuhi, terutama di high season, misal di Ramadan atau misal Idul Adha. Ya data penjualan kita. Tapi ini Rian, kan ini semua yang dibahas dari awal sampai sekarang ini. Ya masuk ke digital marketing mungkin karena data pengelolaan dan lain-lain. Selain digital marketing, adakah effort yang lain? Iya, betul. Yang masih bikin brosur mungkin sebar-sebar di pinggir jalan, masih adakah yang seperti itu? Kalau kita alhamdulillah, karena ini yang paling penting juga, saya bocorkan sedikit. Selalu bahwa siapapun yang bekerja sama dengan kita harus betul-betul perhatikan. Maksudnya? Orang-orang yang bekerja sama dengan kita perlu bagaimana dekat dengan mereka. Itu yang perlu, karena misal saya kan banyak brand. Iya. Banyak brand di dalam, di distro muslim. Brand-brand itu yang membantu kita bagaimana barang-barang itu bisa terpenuhi. Dan alhamdulillah malah mereka yang memberikan kita bantuan marketing. Kayak maksudnya enggak paham, Pak. Begini, jadi Dikasih dengan uang, kerjasama di waktu itu kita berusaha untuk mereka juga butuh exposure gitu. Iya, pasti. Pasti bagaimana brandnya itu Bisa tersebar, dikenal, bisa dikenal misal di Sulawesi. Mereka kan misal dari Jawa, dari Bandung, Bandung atau dari Jakarta atau dari mana saja dari brand-brand itu, mereka juga mau terkenal seluruh Indonesia. Iya, pastilah. Pasti itu. Makanya ketika saat itu bagaimana kita berbicara dengan mereka, dealnya seperti apa di marketing tersebut. Nah, kadang ada bantuan dari mereka untuk jalankan marketing itu sendiri. Uang cash atau apa gitu mungkin. Bisa jadi uang cash, ngiklan dan lain-lain, atau pasang spanduk dari mereka. Berarti ini mungkin salah satu kenapa bisa budget marketingmu tidak habis. Alhamdulillah. Iya. Nah, bicara lagi itu tentang termasuk strategi. Iya. Oh iya. Nah, ini nih daging banget untuk teman-teman. Iya. Tapi enggak banyak dan mau ke situ. Iya, betul. Sama ini lagi mau Kak bicara tentang budget marketing tadi. Iya. Kita kan kemarin sempat ngobrol-ngobrol tentang budget marketing. Kau datang saja ke saya bicara tentang budget marketing, kayak bersyukur sekali maka ada pengusaha yang bicara tentang itu, budget marketing yang mau dianggarkan. Karena sebagian besar teman-teman belum apa-apa tuh mikir, masa harus gak kasih keluar uang untuk bikin konten, untuk bikin iklan, untuk bikin ini. Sementara kau waktu itu datang masih jauh dari Ramadan, datang Kak, nanti Ramadan ini begini budget marketing kau anggarkan memang tuh. Iya, betul. Kenapa harus kau anggarkan sementara mungkin belum kau tahu akan seperti ini penjualan dan semisalnya? Iya, betul. Insyaallah. Kadarullah, karena mungkin saya kepikiran sampai ke sana, termasuk juga karena beberapa kali mengikuti kelas juga, dan kita sudah memang rencanakan dalam 1 tahun apa yang akan kita lakukan, termasuk dengan anggaran marketing itu sudah kita anggarkan sekian persen dari apa dan lain-lain seperti itu dari internal kita, bagaimana mengaturnya, dan sampai akhir tahun pun kita sudah tahu seberapa banyak dana marketing itu, dan memang itu perlu kita memberi anggaran khusus untuk marketing, karena kembali lagi ketika brand kita tidak dikenal, ya orang lain ya tidak bakalan mau belanja ke kita. Pasti mikir dan apa ini? Untuk apa ya? Ngiklan ke saja belum tentu berhasil. Belum tentu. Bikin konten ke saya belum tentu berhasil. Apalagi kalau saya kasih keluar uang. Betul. Bukan kemarin, sampai tadi pagi tuh masih ada DM Kakak, bagaimana misalnya kalau di brand kayak teman-teman kreatif di brand-brand yang kerja di teman-teman UKM tuh, dia bilang seperti ini, Kak, bagaimana saya ini kerja Kak sama brand ini sebagai digital marketer, terus anggaran marketingnya tuh
tidak keluar Ki, Tidak sesuai dikasih dengan berapa. seharusnya. Padahal yang dia tahu, timnya pasti tahu tuh, wih, masa omsetmu sekian banyak, tapi biaya marketingmu sedikit Ji. Karena bisa jadi mungkin saya juga sebagai bisnis orang akan mikir seperti ini. Kan tugasnya memang tahu harus effort sekecil-kecilnya dan hasil sebesar-besarnya. Mungkin kayak begitu mindsetnya sebagian teman-teman owner. Tapi Effort sekecil-kecilnya tapi tidak tahu nol. iya, kadang kayak gitu. Kadang Janganlah. nah tadi pagi tuh ada lagi yang DM bilang seperti ini deh. Kak, saya tim kreatif Kak yang bikin konten Iya. kan. Tim kreatif Kak, biasa minta Kak bikin apa namanya proposal Iya, untuk iya. bikin campaign tuh. Seperti ini proposal seperti angkanya dan lain-lainnya. Tapi tidak dikasih budget. Karena ownernya bilang jangan mau pakai talent, jangan mau pakai selebgram atau apa dan lain. Itu mau saja anak-anak ya karyawan di divisi lain aja bikin konten. Iya, Masya Allah. Mungkin ini tim marketing juga, tim marketingku juga baru tahu bahwa ke semua pilar-pilar yang ada di usaha itu, ada di perusahaan itu saling berkaitan. Itu yang paling pertama perlu kita tahu. Bahwasanya ketika marketing itu bagus ke pengelolaannya, ya pasti didukung dengan hal-hal lain pasti. Terutama mungkin di finance. Yang paling sering bertengkar Paling sama sering bertengkar dengan marketing. NASA itu, NASA sekali. NASA sekali. Karena kita kan kadang kalau di distro muslim itu sebelum masuk bulan baru ya sudah cair uang marketingnya. Oh berarti Budget marketingnya. betul-betul ada memang perencanaan nih Sudah ada perencanaan. di forecasting. Iya betul, di forecasting setahun. Ini cair, bukan cuma anggaran. Bukan. Keren sekali dong. Karena ya sebagian di Jadi di klienku juga kayak begitu mungkin tidak wajib cair duluan budgetnya karena harus ada anggarannya dulu. Iya. Nah, yang miris Kak, tuh kadang teman-teman mau punya omset yang besar apalagi profit yang besar tuh cuman itu tadi. Jangankan cair, dianggarkan saja tidak. Sementara ini kadang ada tim-tim yang dituntut harus bekerja maksimal, tapi bagaimana mau maksimal kalau begitu tadi? Bagaimana kamu bergerak nggak ada budgetnya? Termasuk saya kembalikan ke diri saya sendiri waktu kembali lagi ke distro muslim bahwa yang perlu saya butuhkan itu ketika saya bekerja adalah satu, clarity. Itu yang paling penting. Iya tahu pasti, apalagi orang-orang finance. Orang-orang finance, orang-orang marketing, saya butuh kepastian gitu. Kepastian bahwasanya berapa yang harus saya kelenggarkan, berapa harus saya keluarkan. Ketika orang-orang tahu bahwa oh iya, ini kepastiannya dukungan dari mereka. Misal saya butuh dukungan, tim marketing butuh dukungannya dalam bentuk uang, uang untuk marketing. Nah, mereka perlu tahu seberapa banyak uang yang harus mereka kelola agar memaksimalkan bulan ke depannya. Misal bulan-bulan ke depannya, maksimalkan marketingnya mereka. Ya ketika dia tahu bahwa oh ya sebanyak ini, ya enak jalannya. Nah itu yang mungkin menjadikan juga tim-tim di distro muslim itu nyaman bekerja. Karena kita betul-betul saya pun karena saya kembalikan ke diriku saya butuh kepastian untuk hal-hal apapun itu, mau itu masalah akad, masalah uang, masalah dan lain-lain, itu harus pasti mau diapakan gitu kan. Jadi enak juga tuh. Karena memang jadi kayak begini nyaman orang bekerja. Saya juga tuh kadang tuh di tempat-tempat yang kukerjakan selalu ada pertikaian antara tim marketing sama tim finance. Iya. Dan kurasa saya wajar sih. Wajar. Kalau kan mungkin di sosmed selalu dengar orang-orang marketing mengeluh tentang sekenya tuh, Ya, pelitnya orang-orang finance. Padahal menurutku saya juga baru kepaham setelah belajar. Seperti ini, teman-teman di finance selalu bertanya, kalau kau minta budget sekian, ya saya kasih sekian. Ya. Terus bagaimana nanti? Apa hasilnya nanti? Betul. Nah, Makanya, sementara teman-teman marketingnya dulu, begini mereka selalu mikir, Kak, nggak bisa ukur dari penjualan ini, masih awareness ini Kak, awareness andalanya kayak begitu Ki. Saya juga awareness di jandal kok, cuman maksudku harus ada angka. Harus ada angka. Nah, ini yang kadang teman-teman tim marketing sebagian tidak bisa jelaskan ke tim finance. Betul. Kalau misal kita tidak bisa jelaskan apa yang sudah kita capai, ya jangan juga menuntut untuk dibayar. Pasti kalau begitu. Apalagi kalau budgetnya mungkin di atas 2 digit, apalagi 3 digit, ngeri sekali baru nggak tahu apa nanti yang mau diukur. Iya, tim finance kan juga punya KPI sendiri. Iya, masing-masing punya KPI. Cuman masalah kayak begini, sebagian teman-teman UKM itu
KPI juga mungkin. Apakah itu KPI? Apakah itu? Nah. Ya, Masya Allah effort lebih banget. Sampai sekarang kita masih perbaiki masalah hal tersebut, terutama masalah KPI di marketing itu effort banget sebenarnya. Oh, masih akan tetap berubah kayak Masih akan tetap berubah insya Allah. Kita perbaiki terus menerus, apalagi mungkin teman-teman yang 30 days. Oh iya. Ya, dari 30 days dari kelas kemarin, alhamdulillah banyak yang perlu saya perbaiki sebenarnya dari tim marketing kita juga ya kita terus tingkatkan diri lah. Alhamdulillah kalau kita bilang anak muda ya effort belajarnya itu tinggi sebenarnya. Tapi yang mereka butuhkan itu ya bagaimana mereka nyaman sebenarnya. Betul banget itu. Iya, bagaimana mereka nyaman. Tim marketing saya itu kerjanya hybrid sekarang. 3 hari di kantor, 3 hari. selebihnya Terserah. ya terserah mereka. Bagaimana cara lu ukur kerjanya mereka? Nanti kalau tidak ke kantor kita pergi Ji mungkin ngopi-ngopi atau apa tidak kerja Ji. Ya mau ngopi mau apa yang penting kerjaan selesai itu. Oh yang diukur memang. Oh itu tadi pentingnya KPI Di. Iya, Ada hasilnya Di. betul. Nah ini yang cuman mungkin ukuran KPI-nya beda-beda Iya, sih pasti itu. KPI-nya beda-beda dan kami masih berusaha untuk perbaiki juga terus masih proses belajar juga untuk perbaikan hal tersebut. Tapi kembali lagi bahwa semuanya orang mau nyaman mau dimanapun mau kerja mau di keluarga mau di mana saja. Di Jadi kafe bagaimana supaya tim enak bekerja apalagi Gen Z sekarang ya dikasih nyaman saja. Berarti tim ini di manajemen hybrid tapi tetap bisa alhamdulillah dengan insya Allah dapat segitu di angkanya. Masya Allah. Dan bagaimana ke depannya ini dan distro muslim? Kan bicara lagi tentang kompetisi tuh. Iya, betul. Kompetitor pasti selalu ada. Selalu ada. Apalagi kalau lihat nih, udah ada market leader kok. Sebesar ini sekarang ini yang dia lakukan pasti dia analisis semua juga itu dan akan melakukan hal-hal yang semisal. Kita analisis mereka dianalisis kita. Baku analisis mungkin. Baku analisis saja berperang di otak saja walaupun udah pernah ketemu. Iya betul. Tetap saya pasti kita berusaha untuk memperbaiki internal karena jujur kita semua orang ada PR-nya. Mau itu besar, mau itu kecil, mau skala DME, mau skala seperti apapun itu pasti semua punya PR. Tapi kembali lagi bahwasanya perbaikan internal itu yang paling penting. Bagaimana kita terus berkembang, bagaimana terus belajar. Tim-tim saya juga alhamdulillah mereka saya sudah coba untuk memperbaiki mindset untuk bagaimana mereka terus berkembang. Bagaimana mereka harus tahu pentingnya belajar ini yang awalnya mungkin mindset untuk apa belajar itu apalagi itu data-data tuh data-data kalau itu kita pergi belajar tuh ikut workshop kan duduk jiki kayak begini menyimak membosankan ya tuh Ren membosankan tapi ketika mereka tahu bahwa ini untuk ini gitu ini untuk selesaikan permasalahanku di sini ya, kalau mereka tahu tentang itu alhamdulillah kemarin ketika kita bawa mereka belajar ya semangat mau tidak mau semangat dan malas-malas sih juga tim yang paling enak itu ketika bekerja dengan sesamanya mungkin setaranya saya misal umurnya atau apalah sama-sama Gen Z itu kita tidak segan untuk memberi masukan tidak segan untuk biasa jam kok sok-sok letting atau misal ada di atas kita segan kasih masukan atau apa. Nah itu. Tapi saya memang lebih memilih untuk tim-tim saya yang lebih muda daripada saya. Iya. Saya juga sepemikiran kayak itu. Kalau saya kenapa aku jawab dulu. Kalau saya mungkin jadi leader sama timku yang lebih muda daripada saya. Kenapa ambil tim yang lebih muda? Yang pertama, perkembangan zaman teknologi dan semisalnya itu meskipun mungkin saya statusku sebagai digital marketer atau digital strategis ya tetap ke masalah perkembangan zaman itu apalagi teknologi sosial media dan lain-lain ya timku yang lebih muda itu yang lebih paham tentang itu kita kodong apa tidak mungkin perhatikan itu terus lah. Betul, kita harus terus belajar nah nanti dia bilang tim kak tuh mau kayak gitu dan tidak bisa kak kasih arahan secara langsung tidak boleh begini tidak boleh kecuali mungkin mengarahkan setelah yang kau tahu jadi kayak kalau misalkan mereka seperti ini hasilnya akan seperti ini tapi kalau hal-hal yang saya tahu mereka lebih paham di situ bahkan Nabi juga pernah ada sahabat bertanya tuh masalah dunia tuh tapi Nabi bilang kau yang lebih paham itu tentang duniamu tuh apalagi kita aja. Iya betul. Nah cuman kebanyakan kan ini juga mungkin untuk teman-teman UKM yang lain yang
fix masih mudah-mudahan akan berubah tuh. Kayak begitu, kayak tidak berani kayak kasih wewenang atau kepercayaan ke timnya untuk melakukan apa yang mungkin mereka lebih paham. Kembali lagi sebenarnya kalau mau lihat orang baik ya perbaiki dulu diri kita tuh. Apalagi kita Selesai kalau ini. betul. Iya betul. Apalagi untuk orang-orang yang kita amanahkan pekerjaan di bawah kita atau secara struktural mungkin di bawah kita ya. Kalau mau lihat baiki mereka ya coba untuk mendengarkan juga. Kita tidak bisa pungkiri bahwasanya orang-orang lapangan paling tahu bagaimana customer misalnya atau bagaimana baiknya teknisnya. Nah, saya tidak tertutup untuk hal itu. Nah, ini untuk teman-teman UKM mungkin jangan terlalu tertutup untuk bicara dengan tim yang di bawah. Jangan terlalu tertutup untuk meminta masukannya. Beda level kita. Tetap bahwasanya ketika mereka itu beda level dengan kita, ya tetap bahwa mereka yang paling tahu di bawah. Technical. Apa kamu tahu kan nih? Di atas dia kok menganalisa. Dia di bawah paling tahu lapangan. Ketemu langsung sama customer dimarah-marahin dia mah ya. Kau bilang harus kau begini, padahal dia lebih tahu ki. Iya sih. Bisa jadi. Makanya pada saat pembuatan sistem ya turutkan mereka. Iya, betul. Karena kalau bikin ke SOP biasanya mungkin selalu sebagian teman-teman jangan itu bukan urusannya begitu. Bukan urusannya begitu. Tapi saya lebih ke paling tidak mungkin bukan mereka bekerja, bukan mereka yang kerjakan, tapi kita ada insight dari mereka. Ada data lagi. Ada data lagi dari mereka. Beda toko, beda kebiasaan, beda juga customernya, beda juga. Oh iya, Distro Muslim kan ada 2 cabang di Boulevard sama di Antang. Betul sekali. Beda kan? Beda. Padahal sama-sama Ji. Distro Muslim sama-sama barangnya. Sama-sama Distro Muslim. Sama-sama Makassar dan sama-sama Makassar. Kenapa bisa beda? Apa yang beda? Ya beda behaviornya, beda customernya juga. Itu tidak bisa kita samakan sebenarnya. Mau di tempat ini, mau kita samakan dengan yang di sana, sebenarnya tidak juga. SOP pun itu kalau misal ada orang yang mau ambil SOP-nya Distro Muslim mau pasang di bisnisnya sendiri, ya tidak bakalan bisa. Iya sih pasti SOP itu tidak bisa kayak di Tokopedia atau di mana itu banyak sekali jual SOP lah. Iya, betul. Padahal itu kan tidak mungkin bisa diterapkan 100%. Jadi yang cabang Antang sama cabang Boulevard itu beda SOP? Sebenarnya kita samakan Ji, tapi ya yang kita tahu bahwasanya hit store-nya itu masing-masing tahu bahwa siapa customernya. Ada hit store-nya juga? Ada hit store-nya masing-masing. Kan udah perlu distro Ji. Iya distro Ji. Distro Ji. Apa fungsinya ini hit store? Tapi tetap lagi kita punya sistem masing-masing. Hit store itu diadakan supaya bagaimana mereka berusaha untuk lead tim di store tersebut. Berarti ini head store ini selevel supervisor nih, kayak gitu nih? Ya, bisa jadi selevel supervisor. Mungkin teman-teman ada supervisor wilayah gitu. Kalau kita kan masih skala kecil, makanya kita harus ada head store masing-masing, kepala toko masing-masing. Dan beberapa kali saya beri masukan bahwasanya mereka harus fokus di store-nya masing-masing. Nggak usah urusi di store yang lain. Boulevard urusi Ujung Bori urusi Boulevard. Fokus di mereka masing-masing. Dan ketika kita berusaha wawancara mereka seperti apa di sana, seperti apa di sini, ya memang beda. Tapi ini berusaha untuk kita cari juga apakah ini benar atau tidaknya, atau apakah sudah betul atau tidak. Kita coba untuk analisa kembali apakah tidak apa-apa seperti itu atau bagaimana. Tapi tetap bahwa marketing bekerja narasi yang dibawakan atau konten yang dibawakan ya tetap dengan buyer persona yang sudah kita setting. Ngeri. Kayak maksud yang ku tangkap dari kita bicara dari awal ini data sama yang terakhir bukan sih yang kita masih ngobrol aja kita. Organisasi yang dibangun sama data yang dikumpulkan tadi bukan cuma dikumpulkan tapi dianalisa sama divalidasi supaya bisa ngambil keputusan. Iya. Betul. Karena saya kembalikan ke diri saya sendiri bahwasanya ilmu saya tidak setinggi itu, makanya saya butuh data gitu. Iya. Ini Ren, tidak banyak seperti ini. Kan ini kita bicara tadi miliar toh? Iya. Banyak juga teman-teman yang lain yang omsetnya miliar juga. Iya, betul. Tapi mereka tidak mikir untuk bangun
organisasi. Saya tidak tahu alasannya. Kalau mau Kak tebak-tebak karena saya so tahu. Mungkin mereka pikir gini, kalau mau ngapain mau hire tim, bangun organisasi sekompleks itu, biaya lagi, bayar lagi gaji dan lain-lain, di develop lagi. Kalau saya mikirnya lebih ke tim adalah investasi seperti itu. Aset dong berarti ya kalau investasi. Iya betul, aset. Berarti gini, ya boleh omset MM-an. Organisasi belum tertata dengan rapi, tapi jangan harap bisa berkembang. Iya sih. Betul. Kan mikir kayak kalau toko, enggak distro kan, toko pakaian tuh 2 orang yang jaga. Mungkin mereka cukup itu. Cukup. Tapi mungkin tidak bisa kumpulkan data, tidak bisa mengembangkan lagi lebih cepat dan seterusnya kayak mereka begitu. Tidak fokus dengan pekerjaannya masing-masing. Pekerjaan itu tidak ada job desk yang mungkin bisa dia kerjakan tapi tidak maksimal. Tapi mereka mau efisiensi, tekan budget dulu. Ya tergantung mau efisiensinya di mana. Mau efisiensi di sana atau di hal lain. Kan bisa. Kadang-kadang seperti nih, terbalik kadang teman-teman sebagian kayak begini mikirnya, mau ke efisiensi saya biar bisa lebih tinggi profitku, rendah biayaku dan lain-lain. Padahal kan seharusnya kaidahnya itu efektif dulu, baru efisien. Efektif dulu. Mereka efisien dulu, baru mau efektif. Dan ini yang kadang susah. Justru seharusnya kalau kita pikir efektifnya dulu, nanti kalau sudah efektif, enak efisiensinya. Enak bangun tim dan lain-lain, enak tekan-tekan biaya-biaya yang tidak diperlukan dan lain-lain. Itu teman-teman. Penting sekali gitu. Bisa kan nanti tahu teman-teman yang mungkin mau belajar sambil apakah ngopi-ngopi sama Rian di Distro Muslim kayak gitu. Iya, penting sekali ilmu kayak gini Ren, kayak apalagi teman-teman pengusaha muslim tuh. Karena ini kenapa Kak bikin podcast atau ngobrol santai kayak begini. Mau Kak mengedukasi, dan itu tidak cukup dengan saya sendiri tuh. Mau Kak mengedukasi ke teman-teman pengusaha muslim kalau itu semua penting karena ini dan sebagian teman-teman itu yang akhirnya tobat hijrah lah katanya kayak begitu ketika mereka hijrah, mungkin hijrah dari bank lah atau apa yang semisalnya tuh mikirin untuk dagang saja deh, jualan saja. Tapi akhirnya setelah mereka hijrah meninggalkan tempat-tempat yang diharamkan, misalnya kayak begitu, akhirnya dagang tapi hasilnya ala kadarnya minus bahkan. Nah, karena mereka meninggalkan pekerjaan yang sebagian orang mungkin orang awam bilang bagusnya itu pekerjaan, kenapa kau tinggalkan? Kenapa kau pergi jualan-jualan seperti itu? Akhirnya miskin. Jangan disalahkan hijrahnya. Nah, itu. Betul. Makanya mau aja teman-teman deh belajar sama-sama kayak begitu. Betul. Distro Muslim salah satunya. Masya Allah. Lebih lagi sebenarnya atas izin Allah kita bisa sampai sekarang, tapi kembali lagi ini semua dari kerjasama tim. Terutama mungkin owner sendiri sebenarnya. Yang saya dapatkan sebenarnya kalau dari pandangan saya pribadi, owner itu orang yang pokoknya tawakal saja. Iya. Jalan-jalan saja. Iya, saya tahu beliau bagaimana. Kita bagaimana kita lihat bagaimana beliau waktu mungkin di Distro Muslim juga jalan-jalan saja. Tapi kembali lagi bahwasanya hal itu perlu dibarengi dengan ilmu. Betul. Nah, ini kadang saya lihat kayak bukan tawakal yang asal-asal tawakal Om Ilham ini. Dia tawakal maksudnya mempercayakan ke tim. Karena banyak orang yang tawakal, biar timku udah kerjakan. Terus ujung-ujungnya simu apa-apa tidak ada beres apa-apa. Kayak gitu. Kita percaya sekali karena dileki soli atau apa. Iya, selalu bertanya, bagaimana dia kalau begini dia? Coba mikir dulu. Akhirnya bahkan kau juga dan kemarin tuh Ilham selalu mikir, di mana Rian ini, kalau kau begini, kasih begini, kau akan begini. Sama ini juga. Kan ini penting sekali untuk teman-teman. Kan statusmu sama owner ini ada hubungan keluarga. Ada hubungan keluarga. Dan sebagian pengusaha, saya juga mikir seperti itu dulunya. Tidak mau Kak saya berbisnis sama orang dekat, apalagi keluarga, karena pasti kacau Betul sekali. Tapi alhamdulillah kau patahkan stigma kayak begitu-begituan. Owner juga berusaha untuk patahkan stigma itu sebenarnya. Ketika saya kan sempat keluar dari Distro Muslim waktu itu, terakhir mungkin di kepala toko Ujung Bori. Terakhir saya keluar waktu itu ada yang gantikan.
Kemudian dipanggil kembali, bahwasanya saya mau masuk, mau dimasukkan, tapi ya tetap memanggilnya itu ya secara profesional. Bukan adek kok ini, bukan. Tapi secara profesional, dan saya pun deal-dealan sama beliau itu ya secara profesional. Wah, ada deal-dealan iya, deal-dealannya secara profesional juga. Karena dari awal memang mungkin sepengalaman pribadi juga, hal-hal yang sering ada cekcok atau apa dan lain-lain itu di usaha ketika ada rasa ketidakenakan di dalam. Betul. Jadi harus kayak memang tidak ada kepastian, tidak ada clarity di dalam, tidak ada hal-hal yang bahwa kau harus ini, harus ini, dan ada rasa ketidakenakan untuk bicara hal tersebut. Nah, makanya kemarin ketika betul-betul saya dipanggil, yang paling pertama ya saya harus pastikan bahwa apa jabatan saya, harus jelas semua poin-poinnya nih. apa yang saya kerjakan, apa yang saya ini. Kemudian saya berusaha untuk profesional ke beliau juga. Beliau mau apakah tetap di dalam organisasi perusahaan itu, atau beliau cuman owner saja, ya pemilik distribusi. Harus sejelas itu kan? Harus sejelas itu, karena kenapa? Garis koordinasi itu penting. Oh iya, kalau ada dua leader tertinggi. Ada dua leader tertinggi di atas, ada dua leader, ada dua pemikiran, bingung mana di bawah. Iya, pasti itu. Munculnya ketidakpastian. Munculnya ketidakpastian, ya bingung orang di bawah. Mau sebenarnya orang ini di bawah, ini semangat untuk bekerja, mau lakukan ini. Tapi ketika datang orang A bilang jangan begitu, datang orang B, iya lakukan nih. Apa yang mereka lakukan di bawah? Down ke pasti kayak dilema atau? Iya, dilema. Mau ya sudah begini-begini saja. Maksimalkan tapi kayak ya sudah begini-begini saja, Maki. Iya, karena banyak. Yang penting dapat gaji gitu. Iya, menggugurkan kewajiban kayak begitu. Karena banyak sekali. Karena memang tuh owner tuh salahnya sebenarnya owner. Bukan owner, salahnya leader. Karena kadang seperti ini. Dia sebagai leader nggak tahu mau kemana. Anggaplah kan kita bangun bisnis ini ibarat kapal tuh. Betul. Ada nahkodanya tuh. Nah, ketika awak kapal bertanya ke nahkoda, ke kapten, kapten mau kayak kemana nih? Terus kapten bilang, nggak tahu misalnya, jalan-jalan mikir dulu. Nah itu kan nggak bakalan sampai gitu. Nggak bakalan sampai. Nah itu yang banyak sekali teman-teman UKM nggak jelas di situ. Kalaupun di atas banyak, mungkin ada mungkin pemegang saham sampai 5 atau 6 atau berapa, tapi keputusan itu jangan masing-masing. Oh, harus dirembukkan gitu. Misal saya kepada owner biasanya saya juga butuh masukan. Saya butuh masukan, ya saya selesaikan dulu. Terus saya kira nggak butuh mau masukan dari owner. Tetap harus. Intuisinya beliau lebih tinggi daripada saya. Siap. Pengalaman dan lain-lain. Siap. Nah, next Rian, Distro Muslim, apakah cukup di sini saja atau adakah rencana untuk ekspansi insya Allah? Ya, pastinya kita harus ekspansi. Distro Muslim harus tetap ada, mau tidak ada owner, mau tidak ada leadernya, atau tergantikan leadernya, Distro Muslim harus tetap ada, harus tetap berkembang. Makanya kenapa sistem harus ada di dalam, harus ada yang berjalan, mau ada tidak ada ownernya atau ada, itu tetap berjalan. Yang perlu kita lakukan adalah ya tetap ekspansi, bukan dibilang seragam atau cipta dunia atau hal-hal lainnya, tapi manfaat di luar dari itu. Manfaat misal menciptakan lapangan kerja, bagaimana kita berusaha untuk bagaimana bekerja, tidak lupa dengan akhirat juga. Seperti inspiring people to be happy tuh. Iya, begitu banget ya, betul. Semua orang mau jadi baik, tapi kita punya peran masing-masing untuk berbuat baik. Tidak mungkin tidak mau diserahkan semua diambil. Kembali lagi ini kau bicarakan organisasi tuh. Langsung ingat ini, sebagian lagi teman-teman UKM, ketika ownernya sakit juga bisnisnya. Kalau disebut kalau ownernya mati juga bisnisnya. Berarti penting sekali memang sistem dan organisasi dan tim. Leader paling penting. Iya, betul. Dan itu tidak semudah itu juga. Bagaimana tim saya yang mungkin dulu itu terbiasa dengan sistem-sistem tradisional, ada pioner kasih tahu bahwa bekerja, sekarang yang harus bekerja sesuai sistem, ya tidak semudah itu juga kita ubah seperti itu. Oh iya, itu. Saya juga dapat itu di beberapa perusahaan teman-teman UKM. Ketika mungkin
apanya lah dalam situ, mungkin ownernya atau manajernya atau apanya lah, yang ketika mereka berubah mindsetnya tentang ternyata yang kulakukan selama ini salah. Harus berbenah dengan sistem yang lebih baik. Betul. Nah, datang dengan sistem yang lebih baik, tapi tim-tim yang di bawah ini memberontak ya. Berubah nama bos kah? Dulu nggak begini Ji. Ya, betul. Di distro muslim terjadi juga. Misal dulu kita tidak atur masalah, misal misal soal bonus. Toh? Bonus sekarang kan berubah. Misal ada sistem yang baru gitu. Nah, sistem yang baru itu kayak misal kenapa berubah? Iya, Toh? pasti ada. Orang pasti bilang kenapa berubah, atau misal kenapa dulu tidak seperti dulu, ini bagus nih begini dulu. Bilang, toh? Kenapa harus absen? Kenapa harus minum? Kenapa harus absen? Kenapa harus ada kenapa dikasih pemotongan gaji ketika terlambat gitu toh? Bilang apa sih kekaman? Iya, kan ada bonusnya juga. Kayak gitu kan. Tapi kembali lagi sebenarnya bagaimana mengkomunikasikannya? Bagaimana mengkomunikasikannya? Iya, kurang gitu. Kalau leadernya keren, bagaimana caranya mereka menginspirasi, bagaimana caranya mereka menyampaikan hal-hal tersebut, apa manfaat dari melakukan hal tersebut. Ya sebenarnya bisa-bisa aja. Pasti aman. Apalagi jangan kita tunggu besar sekali baru mau berusaha untuk seperti itu. Iya, kadang nanti jangan dulu bangun tim marketing, jangan dulu bangun tim konten dan lain-lain. Nanti cicil-cicil saja lah. Kan dicicil-cicil bisa. Kayak gitu. Tapi ada juga yang cicil-cicil, dia lama nana cicil kau ya. Mana? Kayak misalkan konten kreator. Ini yang konten kreator yang mendesain, dia mau foto, dia mau bikin video, dia mau kepercetakan dan lain-lain. Di salon nana cicil. Mau semua ngambil pekerjaan. Mau semua. Akhirnya tidak ada hasil yang efektif dari situ. Betul. Kadang begini kita sebagai business owner, mau semua diambil itu strategi. Betul. Saya juga dulu begitu. Kadang mau semua diambil itu strategi, padahal belum tentu semuanya cocok. Apalagi kalau misalkan dulunya kita tuh kan kadang sebagian, ya saya juga mungkin termasuk kayak misalkan, ya alhamdulillah saya bisa mendesain sama sedikit ngedit video. Jadi kadang mikir seperti ini, ngapain hire designer? Bisa mendesain tuh. Betul. Kayak gitu. Tapi ternyata ini mindsetku yang salah. Kenapa? Karena ketika saya kerjakan desain sendiri, ngedit sendiri, nulis sendiri, karena saya bisa itu tuh, akhirnya lama berkembang. Bahkan ya sekarang juga masih begini-begini Ji. Karena itu tadi mindsetku yang salah. Semoga ini sama-sama kita perbaiki. Terus balik lagi nih Rena. Namanya kan distro muslim. Ada Ji brand-brandnya anak-anak. Namanya kan distro muslim Makassar. Ada Ji brandnya anak-anak Makassar dalam situ. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi lagi, bocoran kepada teman-teman mungkin di Makassar atau sekitarnya. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah masuk. Termasuk mungkin ada anak, kalau tidak salah dari Malino, itu dia sekarang di Bandung juga, masukkan barangnya. Apa itu? Ada. Kaos dia jubah Kemko kayak gitu. Jubah Kemko. Saya kira kaos sampai segitu. Kalau kaos ada juga. Ada kaos, parfum ada. Orang Makassar juga, orang Goa. Kamu enggak dihitung bukan Makassar ini. Bukan disepelekan. Nah, masa Makassar kah ala sama anak kah? Iya. Kembali lagi sebenarnya kalau dibilang mungkin kita mau bangun brand di Makassar itu agak sulit, ya tidak harus sih mungkin di Makassar. Silakan cari di tempat lain terus bawa ke sini. Bisa gitu. Bisa ditahu kalau misalkan ada yang mau coba. Tapi kan sebagian teman-teman ini terkendala di modal uang. Jadi jangan tidak bisa pakai. Kita lebih bisa bantu bagaimana memasarkan produknya. Terutama untuk masuk di distro muslim Makassar, walaupun kita punya standar tersendiri bagaimana brand itu masuk. Apa standarnya itu? Misalkan saya Rinto, ya bisa misalkan bisa bikin kaos dakwah misalnya toh, mau jual mau titip di distro muslim. Apa syaratnya? Mungkin salah satunya masalah bagaimana mereka digitalisasi usahanya sendiri walaupun masih kecil. Pertama permasalahan itu kadang di barang. Dia kasih masukan barang, ya barang itu saja, invoice tidak ada. Oh iya, jadi susah data kayak gitu deh. Ya, kita semua di dalam tersistem, datang barang brand masuk, yang tidak tersistem ya sudah di blacklist duluan. Oh iya, pernah kan lu dapat di distro tempatku juga bekerja. Kadang ada brand dari Jawa keluar dari Jawa datang, saya buka
karungnya toh. Ya. Anak-anak melapor, Kak, tidak ada ini, tidak ada invoice-nya tuh. Invoice-nya. Jadi anak-anak biasa malas, sekarang harus awalnya alhamdulillah tidak di blacklist sih. Nah, hitung kita tapi manual ki. Manual ki. Itu kan menyusahkan di tim kita juga sebenarnya. Tapi ya bukan kita mau jual mahal sebenarnya, tapi yang mau kita kasih tahu bahwa bukan zamannya begitu sekarang. Iya, gitu. betul. Misal kau bikin invoice yang dalam bentuk kertas, ya sekarang digital kan bisa. Kenapa harus kertas? Gitu. Iya, lebih efisien. Lebih efisien. Sama ini dan apa? Sebagian teman-teman juga produksinya sedikit-sedikit. Kayak gitu, Ki. Jadi akhirnya biasa efeknya kayak begini kita. Misalkan anggaplah saya itu produksi kaos, tapi yang kukirim 5 desain 5 artikel misalkan. Bisa kayak begitu. Maksud masih sedikit gini. Tetap dia bisa. Ketika mereka mau profesional tetap bisa. Yang tetap penting. bisa. Itu pun kita kasih bocoran bahwa kalaupun ada orang Makassar yang mau masukkan brand muslimnya ke kami, ya kami terima-terima aja. Tidak ada minimum apakah namanya artikel yang harus itu dari tim purchasing sendiri sama tim finance sendiri bagaimana atur akadnya toh, bagaimana atur akadnya ke mereka, apakah harus ada ini, harus ada ini, itu ada persyaratannya masing-masing tetap. Tapi itu masih bisa dibicarakan sebenarnya, apalagi masalah ini kan sebenarnya gampang sih semua. Masalah invoice itu gampang sekali sebenarnya. Tapi kita saja yang tidak mau belajar, misalnya belajar Excel apa dan lain-lain, ya pelajari sebentar sekali Ji. Gitu. Berarti keren dong kalau misalkan ada, siapa tahu juga ada teman-teman yang mungkin ada budgetnya, ada modal uangnya atau untuk produksi, tapi mereka belum mungkin tahu bagaimana ke step by step ini bikin brand Muslim misalnya tuh. Kayak kemarin Ammar saya ajak, ayo deh edukasi teman-teman yang mungkin juga mau bikin brand kayak begitu. Kan udah tahu apa yang harus dilakukan dulu, apakah harus nyablon dulu atau beli kaos polos atau beli bahan atau bagaimana, kan masih bingung kita teman-teman. Iya, betul. Kita juga invoice. Ternyata dibutuhkan. Apalagi namanya? Hangtag dan lain-lain. Gitu. Iya, betul. Nah, itu kayak dianggap enteng, padahal itu tempat untuk masang barcode kayak begitu. Hangtag itu wajib sekali ada. Wajib. Apalagi kita pasarnya menengah ke atas toh, ya wajib lah. Kita tahu di Strong Muslim pasarnya seperti itu. Ya kita mau kasih masukan barang ya seperti itu juga. Jangan kasih masuk barang yang murah. Adapun teman-teman kadang jual barangnya, ada pernah kasih masuk murah murah. Harganya Pas kita lihat baik-baik, bisa aja lebih mahal nih. Oh, tidak pede Tidak pede. Kalau jual ke mahal, nanti tau tidak laku kalau dijual tinggi harganya. Ya laku sih mereka. Iya, sampai sekarang bikin yang parfum deodoran kemarin itu malah bikin varian baru. Buktinya jalan sih. Karena teman-teman ada yang berawal dari cuman 2 varian deodoran sudah. Sekarang sudah ada varian yang lain lagi. Baru harganya juga ya harga kan relatif. Relatif. Nah, kalau mungkin kan ini kadang baru kami mikir, kadang orang seperti ini, kadang teman-teman seperti ini tak ragu masang harga tinggi karena target marketnya menengah ke bawah, menengah ke bawah. Ya memangnya enggak wajar harga tinggi ke sini. Tapi kalau kan targetnya menengah ke atas, kenapa ragu? Nah, ini kembali ke perencanaannya lagi. Prepare-nya dari awal sebelum kita ciptakan brand itu ya pasti harus tahu dulu. Kalau memang targetnya untuk menengah ke atas ya kita berusaha untuk packing baik-baik. Kualitasnya tetap dijaga, kualitasnya lebih di atas dibanding yang lain-lain. Ya kalau memang menargetkan di situ ya harus sesuai dong pastinya. Namanya market fit ya harus fit dengan marketnya. Kalau memang mau jualan yang murah ya tetap di situ. Jangan berharap lebih. Selalu kasihan teman-teman selalu mikir harus jual harga murah. Ya, harus jual harga murah, Ternyata bisa ditingkatkan value-nya. Sudah jual harga murah, habis tenaga, habis waktu dan lain. Habis waktu. Nggak laku juga. Margin tipis. Nggak laku juga. Akhirnya karena marginnya tipis, susah bangun tim. Susah bangun sistem karena ya yang dia pikirkan marginnya sudah laba bersih. Iya, itu juga. Nanti operasional ya. Dia pikir profit. Ini teman-teman juga kadang lupakan ketika buat harga jual. Ya, yang penting
margin ya sudah itu keuntunganku. Bahkan HPP modal untuk produksi juga mereka kadang nggak tahu. Nggak tahu, hitung HPP nggak tahu. Mungkin kita di distro musim ya lumayan agak mudah aja karena untuk menghitung HPP-nya karena HPP-nya langsung ada dari brand, toh. Mereka jual ke kita sekian harganya, toh. Tapi tetap value-nya distro muslim itu bahwasanya yang dijual di distro muslim itu harganya sama dengan di pusat. Oh, harus sama. Harus sama. Kenapa kalau tidak sama? Ya, kita sebagai distributor resmi harus sama. Karena value-nya seperti itu. Kita berusaha untuk visinya distro musim bagaimana pasar di Indonesia Timur itu kita backup gitu. Kita tutupi. Mau itu dalam membantu brand untuk menyebarkan brandnya juga, toh. Bagaimana mitra-mitra kita itu bisa besar di Indonesia Timur juga. Itu yang perlu kita lakukan. Nah, ketika kita jadi distributor resmi ya kita sebenarnya ada wewenang untuk naikkan harga. Iya, bisa banget, bisa banget. Ya, tapi kita bilang bahwa kenapa harus dinaikkan harga? Kita kasih value-nya saja sama harganya. Supaya mereka dibanding kita beli di pusat terus ngirim lagi nunggu 3 hari, nambah biaya pengiriman gitu. Belum tentu cocok. Oh, berarti kalau misalkan saya ada brand yang kulihat di Instagram misalkan bagus sih dan ada jadi distro muslim. Ada jadi distro muslim. Karena ya harganya tetap sama. Tapi asli nih waktu Ramadan kemarin saya juga udah sempat belanja ke distro muslim. Masya Allah. Iya. Ramai sekali. Kita teman-teman tidak expect sampai seramai itu pas di pertengahan Ramadan, di 10 awal Ramadan. Teman-teman tidak expect sebanyak itu sampai teman-teman itu ada yang beberapa yang drop dan lain-lain. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Tapi tetap kembali entah apa yang mungkin doa dari siapapun, doa dari teman-teman juga, mereka tetap semangat bekerja kayak gitu loh. Ya saya juga kalau dibilang tidak tahu ya tidak tahu pasti lah bagaimana mereka tetap seperti itu, tapi saya terus berterima kasih kepada mereka semua. Untuk di organisasi ya semuanya bukan karena kita yang hebat. Iya, pasti tim berperan besar sekali. Berperan besar, bukan karena kita yang hebat. Terus ya masukan-masukan juga dari mereka semua, mau itu perbaikan mau apa-apa ya kita tetap dengar, mumpung masih kecil ya gitu. Kenapa kita harus bertingkah seperti bos banget ketika masih kecil-kecil sekali? Malas. Iya, saya dari rumah ke toko saja cuman berapa kilometer ya. Iya. Kenapa bertingkah terlalu bosi untuk bos banget. Iya, bos banget. Kadang ada yang baru 2 atau 3 cabang kayak enggak mau sekali ketemu sama timnya tuh. Iya, betul. Bukan karena mau untuk menyuruh atau apa atau untuk untuk lompat kayak gitu, tapi sesekali lah. Bagaimana kita dapat masukan dari mereka, insight dari mereka. Beda level. Banyak bilang begitu, beda level. Iya, tapi ini dan sebagai maksud bukan memandang enteng masalah keberkahan dan lain. Kuulang lagi yang tadi, sampai sekarang masih mikir Kak, kenapa ini distro muslim Makassar setiap jam sholat ditutup, tapi masih tetap tadi ya. Masih kupikir itu sampai sekarang. Ya alhamdulillah mungkin. Iya, kita tetap harus komunikasikan ke customer tahu bahwa jam sholat kita tutup, jam sekian sampai sekian tutup. Bahkan ketika tutup itu sholat kita pasang banner besar-besar di sana bahwa sedang istirahat sholat. Ya mau tidak mau customer loyal kita ya mungkin sekali 2 kali datang atau 3 kali datang ya tahu bahwa jangan pergi belanja pas waktu sholat dan mereka juga mengerti. Pasti mengerti. Mau tidak tahu mereka mengerti. Ingat bahwa pasar kita ya muslim. Betul. Tapi tidak banyak pengusaha apalagi UKM yang mau mikir seperti itu. Kalau pasar tak muslim harus mengerti juga bahwa insya Allah mengerti mereka. Iya. Sebagian teman-teman UKM, terutama pengusaha yang mengaku pengusaha muslim, mereka mengorbankan sholat untuk dunianya. Semoga ini bermanfaat, semoga kita semua jadi lebih baik.